Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya jangan lupa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anakku, sebelum kita belajar tentang hari akhir, kalian semua akan berdoa yang dipimpin oleh Mutiara. Silahkan Mbak Mutiara. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membahas tentang satu, arti iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan nama lain hari akhir. Dan yang ketiga menyebutkan tanda-tanda hari akhir. Nah yang keempat adalah menyebutkan contoh perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Nah anak-anakku yang solih dan solihah, marilah kita dengarkan penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati bacaan, siswa mampu menjelaskan pengertian hari akhir. Kemudian yang kedua, melalui penugasan mandiri, siswa mampu menyebutkan nama-nama hari akhir. Yang ketiga, melalui aktivitas pembiasaan, siswa mampu mengemukakan contoh tanda-tanda hari akhir. Dan yang keempat, melalui aktivitas menyimak, peserta didik mampu menyebutkan contoh perilaku orang beriman kepada hari akhir. Nah anak-anak, dalil pokok dari hari kiamat adalah terdapat di dalam surat Al-Zalzalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yang artinya pada hari itu adalah hari kiamat. Manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Nah anak-anakku, ini adalah gambaran peristiwa dahsyatnya hari kiamat sebagaimana diungkapkan di dalam surat Al-Zalzalah yang berbunyi Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dalam guncangan yang sangat dahsyat. Kemudian ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban beratnya. Nah ini di dalam gambar ini ada bagaimana gambaran peristiwa hari kiamat ini. Gedung pencakar langit yang tinggi aja sampai habis ditelan oleh tsunami, oleh gelombang air laut. Kemudian matahari, penghuni yang ada di atas langit, tata surya dan lain sebagainya hancur, bertubrukan, tidak ada satupun yang utuh. Kemudian juga di gambar yang selanjutnya diperlihatkan bagaimana orang-orang atau manusia-manusia itu merasakan kebingungan aneh karena matahari saat itu bukan lagi terbit dari timur, tetapi justru terbit dari barat. Pengertian iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman yang keenam. Nah, ini merupakan rukun iman yang kelima. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Semuanya meninggal, semuanya mati habis, dan kehidupan pun berakhir. Sudah tidak ada lagi kehidupan yang tersisa. Nah anak-anakku yang soleh dan solihah, yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti datang dan meyakini adanya kehidupan yang kekal sesudahnya, yaitu akhirat.
Nama-nama dari hari akhir atau nama lain hari kiamat. Yang pertama adalah hari pembangkitan yang kita sebut Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Seluruh manusia yang telah meninggal mulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir. Kita dapat membayangkan berapa banyak manusia yang akan dibangkitkan pada Yaumul Ba'ats untuk mengantri menuju tahapan selanjutnya, yaitu dikumpulkan di mahsyar. Yang kedua adalah hari pengumpulan atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya hari dikumpulkannya seluruh manusia dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman di padang mahsyar. Pada waktu itu, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Yang ketiga adalah hari penimbangan amal atau Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu hari ditimbang amalan baik dan buruk manusia selama di dunia. Timbangan yang dilakukan ketika Yaumul Hisab adalah timbangan yang paling adil. Amalan baik sekecil biji sawi pun akan ditimbang. Dan sebaliknya, amalan buruk sekecil biji sawi pun juga akan ditimbang. Tidak ada manusia yang akan dirugikan. Semuanya akan memperolasan baik atau buruk sesuai perbuatan selama di dunia. Yang keempat adalah hari pembalasan atau Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu hari pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Balasan ini diberikan setelah manusia melewati hari penghitungan dan setelah itu dapat ditentukan balasan yang akan diberikan baik atau buruk. Nama lain hari akhir yang kelima adalah hari terakhir atau Yaumul Akhir. Yaumul Akhir yaitu hari terakhir yang tidak ada batasnya. Pada Yaumul Akhir ini, manusia akan ditempatkan sesuai amalan yang diperbuat selama di dunia. Orang yang kafir dan musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak dikeluarkan selama-lamanya. Sedangkan orang mukmin yang berbuat dosa akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan dikeluarkan hingga habis dosa-dosanya. Sementara itu, untuk orang mukmin yang sebenar-benarnya akan masuk surga dan kekal di dalamnya. Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Hari kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat kecil atau kiamat sughra. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Tanda-tanda dari kiamat kecil adalah yang pertama, kematian. Kematian seseorang merupakan salah satu tanda kiamat kecil. Yang kedua, terjadinya banjir. Yang ketiga, longsor. Dan yang keempat, tsunami dan lain sebagainya. Sedangkan tanda kiamat besar atau kiamat kubro adalah satu, munculnya Dajjal. Yang kedua, munculnya binatang melata atau Dabbatul Ard. Yang ketiga, terbitnya matahari dari barat. Kemudian yang selanjutnya adalah merajalelanya kebodohan, gaya hidup yang suka berfoya-foya. Nah, demikianlah tanda-tanda datangnya hari kiamat kecil maupun kiamat besar. Perilaku iman kepada hari kiamat. Perilaku seperti apakah orang-orang yang beriman kepada hari kiamat itu? Nah, yang pertama adalah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menyayangi dan membantu fakir miskin. Yang ketiga, menyayangi dan membantu anak yatim piatu. Dan yang keempat, bersikap dan berakhlak baik kepada sesama. Dan yang kelima, patuh dan menghormati orang tua. Hikmah beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Setelah kita beriman, mempercayai akan adanya hari kiamat, maka kita dapat mengambil hikmahnya. Yang pertama, bahwa menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia, baik ataupun buruk, akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dapat meningkatkan sikap disiplin. Kemudian yang keempat, dapat memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan.
dan kesabaran serta keyakinan bahwa kebaikan itu akan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. Kemudian yang kelima, dapat mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia dan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikianlah tadi penjelasan tentang beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas yang berikut ini. Anak-anakku yang soleh dan solihah, setelah selesai mengerjakan, kalian cocokkan dengan jawaban berikut ini. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak dapat memahaminya. Dan yang paling penting lagi adalah anak-anak dapat mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anakku. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.